Selamat datang di Teman Sebelum Tidur, tempat kamu menemukan kisah-kisah tersembunyi, dan kali ini dari sejarah Indonesia. Hari ini, kita akan menguak satu cerita yang mungkin jarang kamu dengar di sekolah, yaitu, bagaimana tentara Mongol, pasukan terkuat di dunia saat itu, bisa kalah di Nusantara. Siap-siap, karena ceritanya akan membuat kamu bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di balik kekalahan ini? Di awal abad ke-13, Kekaisaran Mongol di bawah Kublai Khan adalah kekuatan militer terbesar di dunia. Mereka menaklukkan Cina, Asia Tengah, bahkan mendekati Eropa. Pada tahun 1292, Kublai Khan mengirim pasukan besar ke wilayah yang kini kita kenal sebagai Indonesia, tepatnya ke Kerajaan Singhasari, di Jawa. Tapi tunggu dulu, mereka datang bukan sekadar ingin menjajah. Mereka datang untuk membalas dendam. Karena sebelumnya, Raja Kertanegara dari Singhasari menolak tunduk dan bahkan menghina utusan Mongol dengan merusak wajahnya. Bagi bangsa Mongol, ini adalah penghinaan yang harus dibayar mahal. Tahun 1293, sekitar 20.000 pasukan Mongol tiba di pantai utara Jawa. Mereka bukan pasukan sembarangan. Mereka membawa kapal perang besar, strategi perang canggih, dan reputasi tak terkalahkan. Tapi begitu sampai di Jawa, situasinya mulai berubah. Tanpa mereka sadari, Kertanegara sudah wafat, dibunuh oleh menantunya sendiri, Jayakatwang dari Kediri. Di tengah kekacauan itu, muncul sosok misterius yang mengubah segalanya, Raden Wijaya, menantu Kertanegara. Raden Wijaya cerdik, ia berpura-pura bersekutu dengan pasukan Mongol. Ia mengatakan pada mereka, bantu aku jatuhkan Jayakatwang, dan kalian bisa ambil Jawa. Pasukan Mongol percaya. Dalam waktu singkat, mereka bersama-sama menyerbu Kediri dan mengalahkan Jayakatwang. Tapi setelah menang, Raden Wijaya berbalik menyerang Mongol. Saat mereka sedang bersantai, pasukan Raden melakukan serangan mendadak dan berhasil memukul mundur pasukan Mongol. Pasukan Mongol kalah dengan memalukan, dan lari terbirit-birit ke kapal. Mereka pulang ke Cina dengan tangan hampa. Itu adalah salah satu kekalahan besar yang tidak banyak dibahas dalam sejarah resmi Mongol. Pertanyaannya sekarang, bagaimana mungkin pasukan Mongol bisa dikalahkan oleh pasukan lokal? Ada beberapa teori konspirasi yang muncul di kalangan sejarawan dan pengamat. Cuaca dan medan Jawa yang asing. Medan Jawa penuh hutan, rawa, dan iklim tropis yang membuat tentara Mongol sakit dan kelelahan. Mereka terbiasa dengan padang stepa, bukan belantara. Raden Wijaya sudah tahu strategi Mongol. Diduga, Raden Wijaya memiliki informan atau mata-mata yang mengetahui gaya perang Mongol, sehingga bisa menyusun taktik balasan. Sabotase dari dalam, ada yang percaya, beberapa pemimpin pasukan Mongol sudah bosan berperang dan ingin gagal sebagai bentuk perlawanan ke Kublai Khan. Tapi ini belum terbukti. Sejarah yang disensor, dokumen sejarah Mongol sangat sedikit mencatat kekalahan ini secara detail. Apakah ada sensor sejarah agar tidak mempermalukan Kekaisaran Yuan? Bukti sejarah tentang invasi Mongol ini bisa ditemukan di beberapa tempat, seperti Prasasti Kudadu, Kitab Pararaton dan Nagara Kertagama, relief di Candi Penataran dan Candi Tikus. Sayangnya, tidak ada peninggalan fisik tentara Mongol yang tersisa. Semua dibakar, ditenggelamkan, atau dibawa kembali ke Tiongkok. Tapi, di beberapa daerah seperti Tuban dan Lamongan, masih ada mitos tentang orang besar dari utara yang datang lalu menghilang, diyakini sebagai jejak Mongol. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Bahwa sejarah besar bisa berubah karena satu strategi, satu tipu muslihat, dan satu pemimpin cerdas. Raden Wijaya bukan hanya pendiri Majapahit, tapi juga master strategi yang mampu memperdaya pasukan terkuat dunia. Dan yang lebih menarik, kenapa kisah ini jarang sekali dibahas di buku sejarah kita? Apakah ada bagian sejarah yang sengaja disembunyikan? Kalau kamu suka cerita-cerita sejarah seperti ini, yang penuh taktik, pengkhianatan, dan misteri, jangan lupa subscribe, kasih like, dan aktifkan lonceng notifikasi. Di episode selanjutnya, kita akan bahas, benarkah harta karun Majapahit masih terkubur di Jawa Timur?